Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan sesi tutorial kita, panduan penggunaan iLearn. Pada bagian sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menambahkan tugas dan juga bagaimana menilai tugas. Selanjutnya kita akan mensimulasikan bagaimana mahasiswa nanti bisa mengerjakan tugas dan bagaimana kita bisa mengelola kelas kita sehingga kelas kita tidak campur aduk dengan kelas yang lain. Kita akan masuk ke bagian sini, ada user. Kita akan lihat enroll user. Sekarang kita akan lihat bahwa belum ada mahasiswa, hanya ada dosennya. Pada dasarnya sistem iLearn kita sudah mendaftarkan seluruh mahasiswa Universitas Andalas ke sistem iLearn di masing-masing fakultas. Nanti tinggal mahasiswa tersebut memilih mata kuliah mana yang mereka akan join. Saat ini karena belum ada mahasiswa, nanti kita bisa memilih enrollment method. Di sini ada pilihan, misalnya ada self enrollment. Artinya di sini mahasiswa bisa menambahkan dirinya sendiri ke kelas kita. Kalau seandainya pada kelas Bapak Ibu self enrollment-nya belum aktif, nanti bisa diaktifkan pada bagian visible ini ya. Klik saja. Kalau kita klik, dia gambar mata dengan tanda silang, artinya ini tidak aktif fiturnya. Kalau kita ingin mengaktifkan, klik gambar matanya. Sekarang dia sudah visible. Selain ini, kita juga bisa mengatur settingannya. Misalnya Bapak Ibu ingin ketika mahasiswa itu masuk ke kelas kita atau memilih kelas kita, dia memasukkan kode tertentu atau kunci tertentu. Saya contohkan di sini, misalnya saya kasih kodenya 1, 2, 3, 4, 5. Artinya nanti ketika mahasiswa ingin join ke kelas kita, mereka akan diminta untuk memasukkan enrollment key. Gunanya ini untuk Bapak Ibu yang memiliki kelas paralel. Jadi nanti ada mahasiswanya, mungkin ada kelas A, B, C, D, maka nanti supaya tidak bercampur antara kelas A dan kelas B, maka kita beri misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5A gitu kodenya ya. Yang satu lagi 1, 2, 3, 4, 5B, artinya dia adalah kelas B nantinya. Kalau sudah, saya save saja. Oke. Sekarang kita akan lihat di sisi mahasiswanya ya. Tadi saya sudah membuat sebuah akun mahasiswa. Saya akan keluar dulu di sini, logout ya. Jadi nanti mahasiswa Bapak Ibu sudah bisa login dengan menggunakan username dan password yang sama dengan username portal. Semua. Oke, passwordnya oke. Biasanya ketika pertama kali login, mahasiswa akan diminta untuk melengkapi datanya. Saat ini ketika mahasiswa login, kalau dilihat di my course-nya, dia belum memilih kelas apapun ya. Maka tugas Bapak Ibu adalah meminta mereka untuk join ke kelas Bapak Ibu. Oke, tadi saya sudah pilih satu kelas. Tadi saya buat kelas, judulnya kelas latihan ya. Coba lihat latihan atau antropologi ya, antropologi A kelasnya. Lalu saya klik sebagai mahasiswa, saya akan klik course-nya. Ya, dia akan meminta key-nya apa ya. Sesuai yang kita tambahkan tadi kita tambahkan key-nya 1, 2, 3, 4, 5A ya. Jadi biasanya dosen akan mendistribusikan key ini kepada mahasiswanya ya. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak mau menggunakan enrollment key, berarti tidak usah diisi ketika kita mengisi enrollment key tadi, cukup kosong saja ya. Ini saya untuk mendemonstrasikan saja bahwa kita bisa menggunakan key untuk mencegah mahasiswa lain masuk ke kelas kita ya. Sekarang mahasiswa cukup klik enroll me, maka dia sudah bisa mengakses bahan-bahan yang telah kita tambahkan. Jadi saat ini Bapak Ibu, saya login bukan lagi sebagai dosen,
tapi sebagai mahasiswa. Ya. Dia sudah bisa membaca bahan, dia juga sudah bisa mengerjakan tugas. Ya, ini tugasnya, ya, dibaca, kemudian dia klik add submission. Dia bisa menambahkan jawaban dari pertanyaannya, review, ini contoh jawaban misalnya. Ya. Lalu kalau sudah, dia bisa save dan otomatis jawabannya terkirim ke sistem kita. Oke. Selanjutnya kita lihat contoh ke tugas yang kedua. Sekarang dia juga mau mengerjakan tugas yang kedua, membuat laporan. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat, untuk tugas ini tadi kita memilih jenis tugasnya adalah file submission. Jadi mahasiswa diminta untuk mengupload file, ya, tidak lagi menambahkan teks secara langsung, tapi menambahkan file di sini. Ya. Caranya juga sama dengan ketika kita menambahkan file tadi. Ya, mereka cukup drag and drop saja ke bagian yang telah disediakan. Misalnya kita anggap saja ini adalah tugasnya yang sudah dikerjakan, di input di sini. Oke, sudah kita besarkan. Sekarang cukup save. Ya, sekarang mahasiswa sudah mengerjakan tugasnya. Ya, tinggal nanti kita sebagai dosen akan memeriksa apakah tugasnya sesuai atau tidak. Dan pada intinya kita menilai tugas mahasiswa tersebut. Ya. Oke, pada sisi mahasiswa pada tidak terlalu sulit, ya, karena mereka sudah bisa mengakses di sini, ya, semua bahan-bahan, ya, tanpa ada kendala. Oke, saya akan keluar lagi dari mahasiswa, logout. Ya, sekarang saya coba masuk lagi sebagai dosennya. Oke. Oke, saya sudah masuk sebagai dosen dan saya pilih kelas ini bahasa Inggrisnya. Ini tugas yang sudah dikerjakan mahasiswa tadi, saya lihat dulu. Review. Sudah ada pemberitahuan ada 1 orang mahasiswa yang sudah join di kelas kita, 1 orang juga sudah mengerjakan tugas, sehingga kita bisa langsung menilai tugasnya. Klik. Oke, ini tugasnya. Kalau kita mau menilai, klik gambar pena ini, pensil, ya, sudah, ini jawabannya, ya, kita bisa kasih nilai, misalnya kasih feedback jika mau, save. Ini contoh tugas dengan bentuk online text. Bagaimana dengan tugas yang kedua, tugas berupa file? Kita coba lihat, ya, membuat laporan tadi, klik. Ya, sekarang sudah ada 1 mahasiswa, sudah ada 1 tugas. Kita view, ya, ya, kita grade. Ya, karena dia berupa file, berarti kita perlu mendownload filenya dan membaca, kemudian memberikan nilai kepada tugas mahasiswa ini. Ya, oke. Feedbacknya silakan diisi, save. Oke, sejauh ini Bapak Ibu telah berhasil menggunakan iLearn untuk pembelajaran daring. Ya. Mungkin pada bagian berikutnya nanti kita akan memanfaatkan lagi fitur-fitur lainnya. Tapi untuk pada dasarnya ini sudah mencukupi untuk pembelajaran daring. Ya. Bagian berikutnya kita akan membahas nanti tugas atau kegiatan yang sifatnya sinkronus. Salah satunya nanti kita menggunakan web conference atau webinar. Ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan silahkan menghubungi saya atau bisa menghubungi teman-teman di LPTIK, atau jika ada kendala dengan loginnya silahkan kontak admin di masing-masing fakultas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.